Bab 1846, Ruang yang berbeda, Tunas Iblis. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, tidak bagus. Buah iblis itu ada di Gamma. Itu buah iblis terakhir di dunia ini, hentikan dia. Pada saat ini, baik itu Sol Wuji, pelayan iblis, Kaisar Lin dan Mekal, keempatnya menatap jantung Gamma hijau tua. Sebuah miniatur batu akik seperti batu akik buah merah dan jahat, berdetak perlahan, tampaknya perlahan menyatu dengan jantungnya. Jangan biarkan Gamma mati, Sol, pergilah. Pada saat ini, Mekal berkata, Hus. Pada saat yang sama, Sol Wuji, pelayan iblis, Kaisar Lin, Sol, pemimpin dari 4 dewa pejuang bintang 7, kecepatannya meroket dan melesat ke arah Gamma yang sekarat, mencoba menghentikannya. Sudah terlambat. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu iblis. Selamat datang kalian semua untuk menyaksikan momen hebat ini bersama-sama. Puff, Gamma berkata pada dirinya sendiri, dan seketika tubuhnya tiba-tiba bertabrakan dengan anak panah putih itu. Tanpa pertahanan apapun, tanpa tindakan yang tidak perlu, tubuh anak panah putih itu berubah menjadi nyala api cahaya putih suci, dengan dahsyat membakar tubuh Gamma, dan bagian tengah anak panahnya tertancap kuat di dada Gamma dan menyilanginya. Penampilannya sangat menyedihkan. Sisi, diserang oleh anak panah suci itu, kabut darah hijau tua di tubuh Gamma langsung hancur, dan buah iblis matang yang hilang itu diam-diam tergantung di jantung Gamma, seperti jantung. Berdetak lembut, setiap detak, akan membuat dunia ini penuh dengan kegelisahan. Tampaknya buah iblis merah batu akik ini, yang tampaknya hanya seukuran kepalan tangan, lebih seperti sangkar, yang menahan Raja Iblis, Tuan sejati yang cukup untuk menenangkan tempat ini. Begitu dilepaskan, aku khawatir dunia ini akan menghadapi malapetaka yang parah. Cepat mundur. Mereka berempat terkejut ketika melihat ini, dan mereka segera mundur, karena dari Gamma, mereka benar-benar merasakan denyut kematian. Kehendak iblis. Gamma menatap mereka berempat dengan sangat takut, dan mendengus dingin. Seketika, tubuh mereka terbakar oleh api cahaya putih, dan seluruh tubuh dengan cepat meleleh, berubah menjadi kabut jahat berwarna hijau tua yang menyelimuti buah iblis, dan buah iblis itu masih tersisa. Detaknya pelan. Lakukan. Kabut jahat berwarna hijau tua di sekitar mereka terus menyebar, dan di mana kabut itu menyebar, bahkan para ahli yang berada di puncak 7 dewa pertarungan bintang merasakan banyak masalah. Buah iblis di atas memiliki keserakahan. Ini adalah buah iblis terakhir, dan satu-satunya yang matang. Siapapun yang mendapatkannya mungkin akan cukup memenuhi syarat untuk melangkah ke puncak dunia 1000 besar. Karena hanya buah iblis yang setengah matang telah mengubah kualitas Lin Fengya, belum lagi kekuatan yang terkandung dalam buah iblis yang benar-benar matang ini, yang benar-benar tidak terbayangkan oleh manusia. Boom! Tanpa menunggu mereka berempat memulai, buah iblis yang terbungkus kabut jahat hijau tua itu tampaknya telah ditarik, dan tampaknya telah menemukan inang yang cocok, jadi ia langsung menuju Xiao Yan yang sedang sekarat. Tidak bagus. Pada saat ini, pupil keempat orang itu menyusut rapat, tetapi jiwa Wuji dan pelayan iblis itu cerdas, dan 2 kuda yang tegas dan suram melesat keluar, dengan niat membunuh yang agung, menghadap ke lokasi Xiao Yan. Bajingan, pada akhirnya, orang ini sebenarnya murahan. Melihat Xiao Yan begitu beruntung, Hun Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Buah iblis itu dengan lembut keluar dari kabut jahat hijau tua dan perlahan-lahan mengalir ke sudut mulut Xiao Yan, dan saat ini Xiao Yan sudah dalam keadaan mati suri. Operasi terus-menerus, saya khawatir. Itu telah berubah menjadi mayat tanpa suhu. Sabu-sabu, Xiao Yan juga merasakan sesuatu, secara naluriah memutar giginya dan mengunyah makanan di mulutnya sedikit demi sedikit. Hanya dalam sekejap, buah iblis merah oniks perlahan digigit oleh Xiao Yan, dan jejak cairan hijau tua menyebar di sepanjang tubuh Xiao Yan menuju anggota tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, napas terakhir Xiao Yan seperti naga raksasa kuno dalam tidur nyenyak. Napasnya tiba-tiba melonjak, dan kebangkitan napas tersebut membuat beberapa orang kuat yang hadir merasakan depresi yang nyata. Tabrakan. 2 serangan tajam datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap, dan Xiao Yan dapat terbunuh dalam sekejap mata, tetapi tubuh Xiao Yan terluka parah, tetapi dia tidak terkendali dan berdiri tiba-tiba, dengan sentuhan kabut hijau tua menyelimutinya, sehingga 2 serangan tajam itu, ketika mereka bersentuhan dengan kabut, seperti memukul kapas, mereka tidak memantul kembali, tetapi menghilang dengan mudah.
Apa yang terjadi di sini? Melihat pemandangan yang begitu dramatis di atas langit, tatapan jahat jiwa Wuji dan tatapan tegas dari pelayan iblis menatap Xiao Yan, yang diselimuti kabut hijau tua, dan kehilangan suaranya. Di dalam hati pelayan iblis itu, aura aneh perlahan tumbuh. Terlebih lagi, setelah serangan mereka berdua, sosok Xiao Yan perlahan tenggelam di depan semua orang, dan aura kesedihan hijau tua itu sepenuhnya terbungkus, hanya menyisakan kekosongan dingin yang sangat sunyi. Semua orang yang datang ke benua bintangku benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini, melihat situasi Xiao Yan yang stabil untuk sementara, Kaisar Lin tiba-tiba melompat ke udara, aura hijau bertahan di belakang tubuhnya. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang berubah menjadi naga hijau, merangkak di bawah kakinya. Napas Dewa Pejuang Bintang 8,5 langkah dilepaskan, menatap beberapa orang. Orang tua, minggir. Pada saat ini, melihat Xiao Yan, yang dilindungi oleh kabut darah hijau tua, sepertinya ada semacam mutasi yang terjadi. Sebelum pelayan iblis itu sempat berpikir, tubuhnya mengamuk dan meraung ke arahnya. Dari kabut darah, dia mencium kekuatan yang benar-benar mengerikan yang menggerakkannya. Tampaknya orang itu adalah yang paling murni dan paling tirani, dan dia hanya palsu. Apakah itu jiwa atau darah iblis di dalam tubuh? Itu perlahan-lahan menjadi menakjubkan. Benar-benar mustahil. Pupil hijau tua pelayan iblis itu menyusut rapat, melangkah melalui kehampaan untuk menghadapi Xiao Yan di dunia bawah yang gelap. Darah iblis dan kekuatan di tubuhnya bergetar tak terkendali, dan saat dia semakin dekat dengan Xiao Yan, api menjadi semakin menakutkan. Dalam kabut jahat hijau tua, di mana aku, di mana? Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut mengusap dahinya, mencoba membuat dirinya mengingat apa yang baru saja terjadi. Tepat setelah dia mencoba yang terbaik untuk menahan panah cahaya dan gagal, kekuatan di tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan cahaya ilahi, fitur wajahnya dan bahkan persepsinya menghilang sepenuhnya, dan dia benar-benar memasuki keadaan hampir mati. Pada saat itu, Xiao Yan pingsan. Setelah menyadari apa yang telah dilakukan Gama padanya, setelah beristirahat, tubuhnya yang telah terkuras seperti rebung setelah hujan musim semi, penuh vitalitas. Tetapi pada saat ini, kekosongan tempat Xiao Yan berada sama sekali tidak dikenal dan ruang yang berbeda. Ruang itu luas dan tidak ada kehidupan, seperti dunia mayat hidup yang mati. Itu hanya kabut hijau gelap seperti cairan, memenuhi seluruh ruang. Ruang yang berbeda, ini, Xiao Yan mengangkat tangannya, tetapi menemukan bahwa dia hanya menyentuh tubuh jiwa. Jelas, tubuh jiwa memasuki dimensi yang berbeda bersama-sama melalui tindakan aneh Gama terakhir, tetapi saat ini, sebagian kecil dari tubuh jiwa Xiao Yan lingkaran itu seperti garis-garis jahat reptil, memenuhi seluruh tubuh. Bahkan Xiao Yan menemukan bahwa di ruang ini, baik kekuatan jiwanya maupun kekuatan api suci tidak terkendali. Tempat ini seperti tempat terlarang yang benar-benar terisolasi dari dunia, zona mati. Melihat ke atas, ruang asing yang penuh dengan ketidakpedulian ini memberi darah Xiao Yan kenyamanan yang tak terlukiskan. Kehendak iblis, akhirnya cocok dengan sempurna. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, kabut hijau gelap menggeliat di dimensi yang berbeda, dan mengembun menjadi sosok Gama, secara ilusi mengambang di depan Xiao Yan. Hanya ketika buah iblis terluka parah, ia dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Itu juga ditemukan oleh Gama setelah gurunya dan Lin Fengya melahap buah iblis. Saat itu, Xiao Yan berada di ambang kematian untuk melawan panah cahaya, dan Gama menggunakan metode rahasia untuk menyatukan buah iblis yang matang dengan hatinya agar terhindar dari pencarian Lin Fengya dan yang lainnya. Kekuatan buah itu semua disalurkan ke tubuh Xiao Yan. Hari ini, tubuh Xiao Yan, yang berdiri di atas tubuh dunia bawah yang gelap, terus-menerus diubah dan diperkuat oleh buah iblis, dan ruang asing yang jauh di dalam jiwa ini sedang menjalankan warisan terpenting dari kehendak iblis. Gama, apa yang kau lakukan? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Sebenarnya, kau tidak tahu. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Gama tersenyum jahat, dan pupil matanya yang hijau tua menatap Xiao Yan perlahan. Aku sudah mati. Xiao Yan masih tidak bisa mempercayainya. Tidak, kau belum mati, buah iblislah yang menyelamatkanmu, tetapi sekarang kau tidak ada bedanya dengan mati. Gama berkata dengan sungguh-sungguh. Keluarkan aku, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Ada pelayan iblis dalam keadaan setengah iblis di luar sana. Begitu kau pergi dari sini, kau akan jatuh ke tangan mereka. Saat mereka melahapmu, mereka akan berubah menjadi iblis sungguhan,
belum lagi malaikat dan jiwa Wuji yang kuat. Jika kau keluar sekarang, kau akan mati. Gama tersenyum, tetapi dia tenang dan tidak memiliki ekspresi apapun. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melirik Gama, dan mendapati bahwa orang ini terlihat sangat aneh sekarang. Sepertinya dia telah benar-benar jatuh, dan aura di depannya hanyalah jejak terakhir dari kekuatan jiwa. Sebenarnya, kamu harus tahu bahwa dalam pemilihan ini, benua bintang surgawi mendapat campur tangan dari istana jiwa dan tahta suci, dan mustahil bagi keluarga kerajaan untuk bertahan hidup di bawah kekuatan-kekuatan ini, bahkan jika kaisar telah menembus ke tingkat bintang 8,5 langkah, atau bahkan sang putri membangkitkan kekuatan bintang-bintang. Gama berkata pada dirinya sendiri. Petik 2. Karena semua ini sudah menjadi mahakarya malaikat pengembara Mekal. Sejak kegagalan awal sarang iblis, dia telah merenungkannya, dan secara diam-diam mengatur beberapa dewa pejuang bintang 7 yang kuat dan sejumlah bawahan di tahta suci ke tempat persembunyian yang disiapkan untuk mereka oleh Lin Feng. Bahkan dalam situasi panik sekarang, jumlah orang dari kekuatan-kekuatan tahta suci jelas bagi semua orang. Apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan? Gama melanjutkan. Mereka menunggumu. Xiao Yan juga terdiam sementara, mendengarkan Gama berkata. Yang pertama adalah menungguku, dan aku ingin bertanya tentang keberadaan buah iblis terakhirku, dan yang kedua adalah menangkapmu dan memanfaatkan api suci padamu, karena aura suci api suci sangat konsisten dengan aura tahta suci mereka. Seorang malaikat pengembara dengan api suci, kekuatan dan statusnya mungkin melampaui kardinal dalam sekejap. Dan ada satu alasan penting lagi. Mekal ingin membunuh semua keluarga kerajaan benua Tianxing dan mereka yang mengetahui buah iblis di sini. Di akhir kalimat, Gama memiliki sedikit sarkasme di wajahnya. Apakah dia tidak takut menarik sanksi dari atasan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sanksi, dia hanya perlu memberitahu dunia luar bahwa itu adalah kerugian yang tidak disengaja yang disebabkan oleh pemusnahan iblis, dan seluruh tahta suci akan menghaluskannya untuknya. Gama Zaidu berkata, dan tepat setelah dia selesai berbicara, kabut hijau gelap di tubuh Xiao Yan mengalir deras seperti air mendidih, berdiri. Ada apa? Xiao Yan merasakan energi darah di tubuhnya menggeliat, dan semburan kekuatan tirani menyebar keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Kekuatan itu, yang belum pernah terlihat atau terdengar sebelumnya, menelan asal-usul jiwanya dengan momentum guntur, mencoba melucuti dirinya sendiri. Inilah saatnya kekuatan buah iblis mulai menyatu dan mengikismu. Jika kamu dapat menahannya, kamu akan dapat memiliki keinginan iblis dan mengendalikannya. Jika tidak, seperti Lin Feng ya, kamu akan menjadi pelayan iblis. Biarkan aku memberimu hadiah besar terakhir. Penguburan darah iblis. Setelah Gama selesai berbicara, kabut hijau tua yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa asing hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan-potongan monster, berisi energi yang sangat agung, satu demi satu, mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang sangat teratur, tampaknya melindungi Xiao Yan, dan juga tampaknya ingin menelan Xiao Yan. Setelah sekejap mata, raungan mengerikan meletus dari tubuh jiwa ilusi Xiao Yan. Dikelilingi oleh kabut darah hijau tua itu seperti iblis rakus, mereka terus-menerus berserakan di tubuh jiwa Xiao Yan, menyerap semua vitalitasnya. Begitu tubuh jiwa ini hancur, Xiao Yan juga akan benar-benar jatuh di sini. Tetapi yang aneh adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerapnya, tampaknya tubuh jiwa yang lemah ini seperti lampu panjang abadi yang menghilang dan terlahir kembali, satu demi satu. Itulah karakteristik api abadi, keabadian. Selama ada napas yang tersisa, itu dapat terus memulihkan vitalitas. Hanya karena ini, apakah kamu mencoba melenyapkanku? Mimpi. Pupil mata Xiao Yan tiba-tiba mengecil, dan api jiwa berwarna kuning melesat keluar dari mata Xiao Yan seolah menembus batasan waktu dan ruang. Tabrakan. 1 menit, 2 menit, entah berapa lama, Xiao Yan tidak tahu berapa kali ia berteriak, tetapi pada saat tertentu, dimensi yang berbeda hancur seperti kaca, dan pecahan-pecahan jahat yang tak terhitung jumlahnya diikatkan ke dalam dirinya sendiri. Di dalam jiwa, ia kembali ke tubuhnya sendiri. Kekuatan jiwa, dengan kekuatan yang tidak diketahui yang tidak hilang dari yang terkuat di dunia, perlahan-lahan tumpang tindih dengan tubuh fisik. Pada saat ini, di atas langit, satu demi satu berteriak dan membuatmu marah, tampaknya iblis sedang lahir dari dunia ini. Tiba-tiba, tepat saat keduanya tumpang tindih, pakaian Xiao Yan langsung meledak,
dan kabut darah hijau tua menyebar dari retakan di tubuhnya, dan bahkan pori-pori di tubuh Xiao Yan mengembang dengan cepat, sedikit berubah. Itu harus digelembungkan seperti balon yang mengempis kapan saja. Blokir aku. Xiao Yan baru saja menguasai tubuhnya, dan sebelum dia bisa mendeteksi situasi di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba meraung saat dia melihat kekuatan iblis yang menyilaukan dan luas ini gelombang. Kekuatan iblis mengabaikan Xiao Yan. Setelah mereka mengikis anggota tubuh Xiao Yan, bahkan darah dan kulit Xiao Yan pun terkikis dan berubah menjadi hijau tua yang aneh. Di atas pupil yang awalnya dalam, api yang indah dan cahaya jahat hijau tua tidak dapat dibantah, dan rambut di belakangnya juga tumbuh liar pada saat ini, dan hanya dalam waktu singkat, itu membengkak hingga puluhan meter. Mutasi masih berlangsung, tetapi mutasi semacam ini sebenarnya menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Pada saat yang sama, aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak, menembus Dosian bintang 6, Dosian bintang 7, dan bahkan itu masih meningkat. Sepertinya buah iblis yang matang benar-benar dapat mengubah orang menjadi iblis dan menguasai kekuatan iblis yang paling sempurna. Jadi, nak, diamlah sebagai pengorbananku. Melihat penampilan Xiao Yan, tubuh pelayan iblis itu meledak, telapak tangannya terentang, dan kekuatan iblis yang melampaui langit dan bumi tersapu. Pada saat ini, Fang adalah perubahan pemandangan yang sebenarnya. Selamat datang, harap ingat alamat situs ini, bacalah di ponsel Anda, sehingga Anda dapat membaca bab terbaru dari novel, Melawan Dewa Langit Kaisar Yan, kapan saja. Dua Iblis. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang, tetapi sangat disayangkan untuk buah iblis ini. Di tanah datar di kejauhan, Mekal tampak seperti wanita biasa, matanya yang indah menjulur ke langit, untuk sementara waktu, cahaya putih muncul di sekujur tubuh, dan di atas cahaya putih itu, pola suci yang membakar, seperti cahaya suci di bawah komando malaikat, menerangi dunia, dan akan menghapus semua kegelapan. Adapun Kaisar dan Hun Wuji, mereka terjebak di udara saat ini dan memilih untuk bertindak sesuai dengan kesempatan. Bagaimanapun, Xiao Yan telah melahap buah iblis dalam keadaan matang, dan bahkan mereka sangat takut dengan perubahan yang tersembunyi di bawah kabut darah di sekujur tubuhnya. Perubahan pada tubuh Xiao Yan terus berlanjut, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Dua pengecut. Sol mendengus dingin, baju besi putih muncul di atas tubuhnya, dan lingkaran cahaya putih yang bermandikan cahaya suci menyelimuti seluruh tubuhnya, memicu napasnya tanpa noda, dan segera melangkah melalui kehampaan, menghadap Xiao Yan yang sama yang ditinggalkan. Dia setia kepada Mekal, dan Xiao Yan adalah target utama kali ini. Bahkan jika Xiao Yan disiksa oleh Gama dengan buah iblis, dia akan membawa kembali tubuh Xiao Yan. Ini adalah tanggung jawabnya, dan itu adalah bukti kesetiaannya kepada malaikat pengembara. Boom! Dengan suara, orang bijak dunia bawah yang gelap itu tidak melakukan apa-apa, tetapi kabut darah hijau tua di pundaknya tiba-tiba menyebar dalam bentuk gelombang energi. Dalam gelombang energi itu, ada rasa kagum yang tertahan, seolah-olah setan keji sedang mengumumkan kelahirannya ke dunia. Tepat ketika telapak tangan pelayan iblis itu menyentuh yang terakhir, lengan mengerikan menonjol dari kabut hijau tua, dan kemudian dengan mudah menyelesaikan pukulan pelayan iblis yang cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di bawah Dosian bintang 8. Pelayan iblis itu memperhatikan, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan dia menarik lengannya dengan kecepatan tercepat, tetapi lengannya terjerat dengan rantai yang dilemparkan oleh kekuatan terpolarisasi dingin dan panas, membuatnya terlepas. Bahkan sedikit pun, pelayan iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit, sehingga darah iblis di tubuhnya meredup. Puff! Dengan suara keras, lengan hijau tua itu terbanting keras, dan tubuh pelayan iblis itu tiba-tiba berputar ke samping, jatuh ke arah gunung di atas gunung dengan lengkungan aneh 180 derajat. Kerak! Pelayan iblis itu baru saja jatuh, dan gunung kecil itu runtuh dan menguap seketika seolah-olah telah dijatuhkan oleh meteor. Ho! Satu pukulan melemparkan pelayan iblis itu seperti anjing mati, dan raungan yang tampaknya terperangkap dalam monster gila menyebar dari kabut darah. Tik-tok, suara memekakkan telinga itu baru saja menyebar, dan awan-awan jahat dan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit menghilang dalam sekejap. Langit bermandikan fajar matahari, dan di pundak dunia bawah yang gelap, sosok depresi tajam, ditutupi dengan tetesan darah hijau tua yang menetes perlahan. Setiap kali darah hijau tua menetes, suara renyah itu seperti kematian di telinga beberapa orang di atas kehampaan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat lagi dianggap sebagai manusia.
Tubuh dan kulitnya telah sepenuhnya berubah menjadi hijau tua iblis, yang jahat dan menakutkan. Bahkan rambut hitamnya telah tumbuh liar hingga ke lututnya seperti seorang wanita, dengan bantuan penutup rambut jahat hijau tua, sepasang pupil hijau tua yang haus darah, mengingini semua makhluk di dunia ini. Perasaan itu seperti iblis yang berada di atas dunia, turun ke wilayahnya, siap untuk mengubah semua manusia di sini menjadi makanannya sendiri. Itu, jejak darah tumpah dari sudut mulut pelayan iblis itu, nyaris merangkak keluar dari gunung yang runtuh. Ketika mata jahatnya terangkat dan menatap sosok Xiaoyan di atas langit, rasa kagum memenuhi hatinya. Itu adalah iblis. Dia adalah iblis sejati yang telah mewarisi kehendak iblis. Dan dalam analisis terakhir, dia hanyalah seorang pelayan iblis, bahkan jika dia telah menguasai sebagian dari kekuatan iblis, lalu kenapa? Di hadapan iblis sejati, jenis paksaan yang berasal dari darah dan jiwa dikalahkan tanpa perlawanan. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertempuran iblis semacam ini. Tidak mungkin, berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Pergilah ke neraka. Pupil hijau tua pelayan iblis itu menyusut rapat, dan tubuhnya langsung membengkak ratusan kali lipat. Darah hijau tua yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, seperti racun mematikan di mulut ular berbisa, meledak ke arah Xiaoyan. Itu adalah sumber iblis. Jelas, pelayan iblis itu panik saat ini. Dia tahu bahwa jika Xiaoyan tidak bisa dibunuh, maka dialah yang akan gagal. Di dunia ini, tidak akan pernah ada dua iblis pada saat yang sama, ini adalah kebanggaan mereka dari darah iblis. Darah hijau tua terus menggerogoti kekosongan. Tiba-tiba, kekosongan itu hancur total. Pusaran ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya meresap. Pusaran kecil ini mengarah ke ruang yang berbeda. 9 nyawa. Xiaoyan, Tuan Xiaoyan. Pada saat ini, pertempuran di darat perlahan berakhir, dan para ahli istana jiwa dan keluarga kerajaan masing-masing telah minggir, menunggu pertempuran untuk menentukan hasilnya di langit, dan bahkan ahli tahta suci bersembunyi dalam kegelapan. Orang itu juga menatapnya. Sang putri dan Jisuan, dengan puluhan ribu elit yang perkasa di belakang mereka, menyaksikan tindakan putus asa dari pelayan iblis itu, dan telapak tangan mereka berkeringat. Tingkat serangan itu telah melampaui pemahaman mereka, tetapi meskipun demikian, begitu Xiaoyan memiliki perubahan, keduanya tidak akan ragu untuk membawa elit mereka ke medan perang. Hanya ada satu iblis di dunia ini. Melihat tindakan pelayan iblis itu, wajah Xiaoyan, yang ditutupi oleh rambut jahat, tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh, dan kabut darah hijau tua di sekujur tubuhnya dengan cepat membeku. Berikan aku kekuatan itu, ludahkan. Sebuah suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di kehampaan, mengguncang pikiran semua orang yang hadir. Boom! Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan bergerak, dan telapak tangannya terbungkus kabut darah hijau tua untuk membentuk lapisan belenggu energi. Di atas belenggu energi itu, sentuhan garis-garis kuno dan dalam perlahan-lahan memenuhi seluruh tubuh. Perhatikan baik-baik, garis-garis itu ternyata dibangun menjadi pola aneh, membentuk formasi jahat di tubuh Xiaoyan. Pola iblis semacam itu memobilisasi semua kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan secara teratur, dan mengerahkan semua kekuatan. Iblis. Pelayan iblis itu gemetar dengan cepat, otot-otot di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lelah, dan bahkan air darah hijau tua mengering dan bergetar seperti api, terbakar, meledak dengan kekuatan paling jahat yang membakar segalanya, dengan kekuatan yang luar biasa, meledak ke arah Xiaoyan, pergi. Dia tahu bahwa dengan membakar asal iblisnya sendiri, Xiaoyan harus dimusnahkan sepenuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan, dia mati atau Xiaoyan dihancurkan. Tinju yang dibungkus darah hijau tua dan belenggu energi terus-menerus bergesekan dengan keras di kehampaan, menimbulkan kerusuhan, dan kekuatan yang terkandung dalam keduanya telah melampaui kategori bintang 7, dan benar-benar mencapai bintang 8 gelombang bom. Sosok keduanya langsung tumpang tindih, tinju Xiaoyan bernapas dengan lancar, menembus penghalang darah dan air, langsung mengenai jantung pelayan iblis, dan tiba-tiba menembus tubuhnya. Bagaimana mungkin? Pada saat terakhir, pelayan iblis melihat kilatan kuning di pupil Xiaoyan. Kekuatan itu adalah api-api suci. Namun, kekuatan iblis itu jahat, dan api-api suci itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagaimana kedua kekuatan itu bisa selaras? Sangat disayangkan bahwa dengan serangan Xiaoyan, vitalitas pelayan iblis terkuras dengan cepat, dan kematian hanya masalah waktu. Pada saat ini, penonton lainnya melihat iblis Xiaoyan yang melangkah ke dalam kehampaan,
dan gelombang depresi muncul tanpa sadar, setengah iblis Lin Fengya tidak dapat menghentikan serangan iblis Xiao Yan. Pelayan iblis itu dengan cepat jatuh ke tanah. Pada saat ini, kulitnya mulai mengering dan retak hebat. Jelas bahwa semua vitalitasnya telah hilang dan dia akan jatuh. Kehendak iblis. Iblis sungguhan. Pelayan iblis yang jatuh itu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan dia tampaknya tahu akhir hidupnya tepat setelah pukulan itu. Bahkan jika dia adalah setengah iblis, dia sangat dekat dengan Dewa Pejuang Bintang 8, tetapi ketika dia bertarung dengan iblis sungguhan, dia hanya akan jatuh. Kerak, dengan suara, pelayan iblis dalam keadaan setengah mati itu dengan cepat jatuh, dan iblis Xiao Yan seperti monster haus darah, bergegas menuju pelayan iblis itu, di depan semua orang, terus-menerus menyerap bagian terakhir yang tersisa dari pelayan iblis itu. Sedikit kekuatan iblis. Jadi pada saat ini, iblis Xiao Yan membenamkan tubuh pelayan iblis Lin Fengya di atas kehampaan, terbungkus kabut hijau tua, terus-menerus menyerap vitalitas terakhir pelayan iblis itu. Saya khawatir hanya masalah waktu sebelum menghilang sepenuhnya. Dengan tindakan Xiao Yan, aura iblis yang ganas dan jahat di tubuh Xiao Yan ditekan sedikit demi sedikit. Setelah menyerap kekuatan tubuh pelayan iblis itu, pupil matanya perlahan menjadi jernih dan transparan. Dari awal hingga akhir, kekuatan khusus merasuki cincin api untuk melindungi pikiran Xiao Yan, dan jiwanya tidak akan terkikis oleh iblis. Sekarang, dengan pemulihan Xiao Yan, hanya masalah waktu untuk sementara menekan kekuatan iblis. Iblis ini, di kehampaan, jiwa Wuji menatap dengan muram ke arah iblis Xiao Yan, yang berada di atas kehampaan, dan berkata dengan marah. Awalnya Xiao Yan hanyalah karakter kecil, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi iblis besar yang hampir terkait dengan pertempuran terakhir, dan menilai dari metode ganas yang baru saja dilakukan Xiao Yan terhadap pelayan iblis, orang ini mungkin benar-benar cukup untuk mengancam mereka. Karena aura yang terpancar dari tubuh iblis Xiao Yan telah melampaui level bintang 7 dan jelas mencapai level bintang 8. Dewa pertarungan bintang 8, bahkan jiwa Wuji tidak berdaya. Namun, aneh bahwa Douxian bintang 8 belum melampaui titik pendekatan benua ini. Atasan Yang, mengendalikan benua Kaisar Dou Sifang akan datang sendiri. Mengapa tidak ada napas sekarang? Du Yi melirik pembangkit tenaga aula jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah, bertanya-tanya. Di langit, sinar matahari tersebar langsung ke tubuh iblis Xiao Yan, memperbesar energi jahat tanpa batas. Wajah iblis Xiao Yan mengerikan, dan aura jahat hijau tua sangat besar, tetapi saat ini, di bawah pengawasan mata banyak orang, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Telapak tangannya tumbuh sedikit demi sedikit, seperti cakar paling tajam dari binatang iblis. Pada kulit hijau gelap tubuhnya, hantu iblis hijau gelap yang pekat sepenuhnya tercetak di atasnya. Fajar cahaya. Tepat ketika semua orang bingung, seberkas sinar fajar menyambar seperti kilat, perlahan memenuhi langit dan beriak. Iblis, sungguh tak terduga. Di atas fajar, ada dua wanita di Yanting. Mereka mengenakan sepatu bot seputih salju dan gaun putih yang membuat napas mereka seperti peri sungguhan. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka, karena keduanya adalah pejabat tinggi tahta suci. Dua penjaga tahta suci. Melihat seluruh langit diselimuti oleh aura yang cerah, jiwa Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Entah mengapa, kekuatan dua penjaga tahta suci, Sol dan Yas, telah mencapai titik kesempurnaan dari 7 dewa pejuang bintang saat ini. Dan fajar putih di belakang mereka menyebar, dan seluruh langit dari puluhan ribu wilayah di kota bintang langit ditutupi dengan aura abu-abu. Itulah wilayahnya, rasa pesonanya. Keduanya bergabung untuk menggunakan cara yang begitu besar untuk membungkus inti dari seluruh benua Tianxing, membuat para pengendali benua Dou di Sifang tidak dapat merasakannya. Apakah mereka ingin melenyapkan semua orang di sini? Jiwa Wuji sedang melihat ke suatu tempat di pegunungan di bawah, di mana napasnya pastilah malaikat. Mundur dengan tenang, jiwa Wuji menuju ke arah pasukan istana jiwa di bawah. Kali ini mereka sepenuhnya siap, dan dalam pertempuran sebelumnya, benua istana jiwa telah mengumpulkan puluhan ribu tubuh jiwa. Dua penjaga tahta suci, itu tidak cukup. Biarkan Mekal keluar sendiri, aku dapat mempertimbangkan untuk menjaga seluruh tubuhnya. Fajar terus menyebar, tetapi ketika iblis Xiao Yan di atas langit terpengaruh, tubuh Xiao Yan bergetar dengan energi jahat hijau tua dan kembali ke bentuk normalnya. Riak energi yang tak terlihat benar-benar menggetarkan pesona yang cerah ini.
Berani, Lord Turing Angel juga merupakan sesuatu yang bisa diteriaki oleh orang jahat sepertimu. Tunggu sampai kami berdua menangkapmu dan mengirimmu ke tahta suci. Kau adalah alien yang melampaui pemahaman manusia normal, dan seharusnya tidak ada di dunia ini. Para malaikat dan uskup tahta suci akan memberimu penghakiman terakhir. Silakan tangkap. Begitu kata-kata itu terucap, kedua sosok itu meledak bersamaan, meraung ke arah Xiaoyan. Dua pengawal tahta suci yang memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi malaikat. Biarkan darah kalian berdua datang untuk memberi penghormatan kepada Gama. Melihat ini, Xiaoyan tidak akan mengatakan apapun kepada mereka, karena Xiaoyan telah mendengarnya sejak lama. Berbicara tentang ketatnya tahta suci, mereka yang dapat memasukinya adalah yang terbaik yang telah disaring di berbagai tingkatan. Mereka memiliki hati yang murni, dan mereka selalu menjadi malaikat dan dewa seumur hidup, bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka untuk dewa, mereka tidak akan melakukan apapun. Pada saat yang sama, senyum jahat muncul di sudut mulut Xiaoyan, dia melambaikan tangannya yang besar, kabut hijau tua yang menyilaukan di tubuhnya berada di bawah kendalinya, dan berubah menjadi hantu iblis tepat di belakangnya, menempel di punggung Xiaoyan. Perasaan itu seolah-olah di belakang Xiaoyan, ada Raja Iblis sungguhan yang turun, dia memerintah, mengajari Xiaoyan cara menggunakan kekuatan iblis, dan sekarang Xiaoyan, mengandalkan api suci, Fen Jue dan Dian di tubuhnya cincin untuk sementara menekan serangan balik kekuatan iblis. Xiaoyan tampaknya telah menemukan bahwa kekuatan iblis lebih kuat dan menakutkan daripada api suci. Bahkan Xiaoyan saat ini hanya menarik sedikit kekuatan dari lautan iblis. Kekuatan, saya khawatir kelangsungan hidup benua ini hanya masalah pemikiran kedua. Bahkan pada akhirnya, Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatan iblis tidak ada hubungannya dengan Fen Jue dan Kaisar Yanji, karena tanpa bantuan ketiganya, Xiaoyan ingin menekan kekuatan iblis untuk sementara, itu akan sepenuhnya tidak masuk akal. Erosi kekuatan iblis sulit dicegah, itu langsung menggerogoti jiwa, dan menyerang bagian paling rentan dari anggota tubuh manusia. Mesin iblis. Untungnya, Xiaoyan berhasil. Meskipun itu hanya sementara, itu juga berhasil. Selain itu, setelah mengendalikan kekuatan iblis untuk sementara, kekuatan Xiaoyan langsung melonjak ke Dewa Pejuang Bintang 8. Menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatannya saat ini sudah mencapai tahap awal dari 8 bintang pejuang abadi. Kekuatan jiwa dalam tubuh, kekuatan dan kecepatan tubuh telah banyak ditingkatkan karena penyiksaan iblis yang tidak manusiawi. Pertempuran ini akan diakhiri olehku sendiri. Orang yang mengingini benua ini akan tinggal di sini selamanya hari ini. Setelah memeriksa perubahan di tubuhnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap dua penjaga malaikat yang menyerangnya, dan mencibir. Senyum ini, bercampur dengan penghinaan dan ejekan yang tak ada habisnya, tampaknya dengan sengaja memberitahu dua penjaga malaikat itu bahwa kalian memiliki trik apapun, gunakan saja. Akulah iblis, tak terkalahkan. Dialah satu-satunya iblis di dunia ini, air terjun cahaya penghakiman. Melihat sosok Xiaoyan yang tak bergerak, Sol dan Yas tidak siap untuk menahan tangan mereka. Mereka berteriak keras, semburan nada suci bernada tinggi keluar dari mulut mereka, berubah menjadi cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya dari pola cahaya, dengan aura suci yang menekan kekuatan iblis, jatuh vertikal dari langit. Pemandangan yang mengejutkan seperti itu seperti air terjun terbalik, dengan cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya terbang, kekuatan dan kekuatan pemurnian yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Langit awalnya sepenuhnya diselimuti oleh penghalang cahaya, tetapi saat ini, dengan tambahan langit besar yang memenuhi seluruh langit, guncangan telah melampaui kognisi manusia. Tampaknya menangis dari langit, dan tampaknya ada orang-orang bodoh yang memprovokasi langit. Iblis, bayangan jiwa, melihat cahaya pelangi suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan targetnya adalah dia, Xiaoyan mendengus dingin, tanpa rasa takut, bahkan darah iblis yang baru saja ditekan di tubuhnya menjadi mendidih. Darah iblis bergembira dan bersukacita. Tampaknya hanya kekuatan yang sangat tirani ini yang dapat meledak menjadi kegilaan yang begitu menyenangkan. Jika ada kekuatan yang tak tertandingi di dunia ini, maka sebagai iblis, itu adalah untuk menginjak-injak kekuatan ini di bawah kaki. Untuk sementara waktu, bayangan jiwa iblis di belakang Xiaoyan tiba-tiba meluas berkali-kali, memperbesar aura iblis sumsum tulang tubuh Xiaoyan berkali-kali. Bayangan jiwa iblis sebenarnya seperti jiwa yang bertarung. Itu juga melekat pada punggung Xiaoyan. Ketika digunakan, itu dapat diperluas berkali-kali. Namun,
bayangan jiwa iblis berbeda. Setelah melemparkannya, kekuatan, persepsi, dan kecepatannya semuanya telah ditingkatkan ke tingkat manusia. Tingkat manusia jauh melampaui jangkauan semangat juang. Tentu saja, ini hanyalah bentuk penggunaan terendah yang baru saja dikuasai Xiao Yan terhadap kekuatan iblis. Sisi, cahaya pelangi suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada bayangan jiwa iblis Xiao Yan seperti sinar cahaya hangat, dan untuk sementara waktu, semburan bau terbakar memenuhi seluruh langit. Cahaya, iblis, ini adalah dua kekuatan yang sangat kuat, seperti air dan api, jadi ketika cahaya pelangi ini jatuh pada bayangan jiwa iblis hijau tua Xiao Yan yang berukuran ratusan meter, kabut keputihan menyebar tak terkendali. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan menunjukkan sedikit keburukan, jelas dia meremehkan kekuatan kedua malaikat penjaga. Keluar dari sini, mengabaikan raungan menyedihkan dari bayangan jiwa iblis di tubuhnya, Xiao Yan sangat cepat dan menembak kedua penjaga di bawah perlindungan langit. Bayangan jiwa iblis meraung, kesakitan, tetapi juga marah pada saat yang sama. Itu adalah iblis yang bermartabat, bagaimana bisa dia disiksa seperti itu oleh dua Seven Star Fighting Immortals yang masih muda. Terlebih lagi, Xiao Yan juga tahu bahwa jika iblis yang bermartabat tidak dapat menangani hal seperti itu hanya akan menjadi aib bagi namanya. Boom! Meskipun bayangan jiwa iblis menjadi tidak sedap dipandang di bawah serangan air terjun langit yang terus-menerus, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mendekati dua penjaga malaikat. Xiao Yan mengembun di dalam tubuhnya. Tidak bagus. Sol dan Yas tidak menyangka bahwa kekuatan iblis-iblis Xiao Yan dapat menembus langit dan mendekati mereka. Di atas menggaruk, dan di sudut mulut, nyanyian kuno yang berat berlanjut. Malaikat cahaya yang agung ada di atas, tolong berikan aku cahaya-cahaya suci. Sol dan Yas tampaknya melakukan hal yang sama, nyanyian Sansekerta yang bernada tinggi membuat pikiran Xiao Yan bergetar hebat, suara Sansekerta yang tidak terkendali Xiao Yan telah menghantuinya, mengganggu pikirannya, membuatnya tidak dapat berkonsentrasi dan memobilisasi kekuatannya untuk melancarkan serangan. Kalau tidak, berdasarkan pengumpulan dua penjaga malaikat dalam jarak 100 meter saat ini, iblis dalam keadaan iblis pasti dapat melakukan satu pukulan. Harus membunuh. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka melepaskan keterampilan bertarung tingkat itu, kalau tidak pegunungan luar angkasa ini akan hancur total, dan kita hanya bisa mencoba kekuatan luar angkasa. Pada saat krisis, Xiao Yan hanya bisa menggunakan giginya, dua pada saat yang sama, lengannya mengandung kekuatan iblis, dan cetakan tangan pesawat ulang-alik jarak jauh ditampilkan, dan lengannya terentang langsung ke dalamnya, mengirimkan dua telapak tangan yang paling kuat. Cahaya, Seng Yaoxi, puff, puff. Dan tepat di atas langit, matahari yang terik muncul, dan ketika aura yang membakar hati baru saja memenuhi udara, dua lengan hijau tua tiba-tiba menembus kehampaan, dan langsung dari Sol dan Yas. Di dada, silangkan, retak. Dengan suara, Xiao Yan menarik lengannya, tetapi ketika dia baru saja menembus dada kedua penjaga malaikat itu, hati mereka tiba-tiba hancur olehnya, dan karena kekuatan iblis, mereka hanya menyentuh hati mereka. Ketika sampai pada darah mereka dan semua napas mereka sepenuhnya ditelan oleh tangan mereka sendiri. Weng bersenandung. Matahari yang terbakar di atas langit menghilang perlahan karena tidak ada nyanyian lanjutan, tetapi pesona yang menyelimuti lingkaran inti seluruh benua Tianxing tidak hilang dengan jatuhnya keduanya. Petik 2 petik 2. Setelah dilahap oleh pukulan fatal Xiao Yan, kedua penjaga itu jatuh dari langit ke tanah di bawah dengan tubuh mereka kaku seperti bunga dan pohon willow yang hilang. Dalam analisis terakhir, mereka hanyalah penjaga malaikat. Mereka tidak memiliki akses ke kekuatan malaikat, dan mereka tidak menguasai sihir kebangkitan. Hati mereka disapu habis oleh Xiao Yan, dan vitalitas mereka sepenuhnya ditelan. Susu. Tepat ketika kedua malaikat penjaga itu baru saja jatuh ke tanah, mayat itu sama sekali tidak dapat dikenali, dan dua tubuh jiwa transparan yang sangat lemah perlahan muncul dari asap. Kemana harus lari? Hisap. Susu. Tepat ketika malaikat kedua yang menjaga jiwa itu hendak melarikan diri, terdengar seringai yang sangat suram, seperti jiwa hantu. Boom! Melahap jiwa malaikat yang menjaga kesempurnaan dua petarung abadi bintang 7 gelombang seluruh tubuh jiwa Wuji bergejolak hebat dengan kabut darah, dan samar-samar terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga dipromosikan ke tingkat petarung abadi bintang 8,5 langkah. Apakah kamu butuh bantuan? Pada saat ini,
Kaisar Lin akhirnya menyadari sesuatu dan berkata kepada Xiao Yan di langit. Tidak, kamu pergi untuk menjaga keluarga kerajaan. Orang-orang ini adalah saingan lama. Apakah menurutmu begitu, Hall Master Huang Tang dari Istana Jiwa, Jiwa Wuji? Xiao Yan berdiri di langit, telapak tangannya baru saja menembus dada kedua pengawal malaikat itu dan melahap vitalitasnya dan berubah menjadi darah merah terang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat telapak tangannya. Menjilatnya dengan ringan. Tampaknya semua vitalitas kedua pengawal malaikat tadi telah memperlambat serangan balik iblis dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, cepat atau lambat kau akan menjadi tawanan aula jiwa kami. Pada saat ini, Hun Wuji tertawa terbahak-bahak. Ayo, biarkan aku melihat, kekuatan Hall Master Istana Jiwa dan kedua pengawal malaikat tadi lebih kuat atau lebih lemah. Xiao Yan selesai berbicara, dan berjalan dengan ringan di kehampaan. Bayangan jiwa iblis di belakangnya akan melepaskan kabut darah hijau tua, yang memicu aura Xiao Yan menjadi sangat jahat. Iblis, api suci, Master Aula ini menginginkannya hari ini. Pembangkit tenaga Istana Jiwa, dengarkan perintahku. Mengorbankan jiwa. Melihat postur tubuh Xiao Yan yang menurun, Sol Wuji meraung, melambaikan tangannya, dan tungku darah diproyeksikan olehnya. Pada saat ini, aura langit dan bumi telah menjadi suram dan aneh, dan bahkan pesona yang cukup untuk mengirimkan jejak ratapan marah.